Si Imad cemen banget, kabur dari debat ilmiah. Mari kita lihat videonya. Manakah keberanian Imaduddin ketika saatnya untuk berdiskusi dalam forum ilmiah yang netral? Dengan lantang, ia menantang debat 3 hari 3 malam. Tapi ketika diundang resmi oleh Kesultanan Banten, sebuah tempat yang netral dan terbuka untuk kajian ilmiah, ia nggak hadir. Alasannya apa? Alasannya Imaduddin tuh ingin berdebat langsung dengan Robitoh Alawiyah. Akhirnya Robitoh Alawiyah pun mengundang resmi Imaduddin datang ke kantor Robitoh Alawiyah. Ia justru meminta tempat lain untuk diskusi. Nah, ini adalah kajian ilmiah. Dan lokasi diskusi itu seharusnya tidak mempengaruhi kebenaran atau kualitas dari ilmu yang dibahas. Betul. Kecuali yang ngeles ingin pindah tempat itu nggak punya kualitas ilmu. Apa sebenarnya yang ia inginkan? Umat awam tuh kesian. Umat awam itu yang mencari kebenaran itu malah disesatkan dengan sifat Imaduddin yang seperti ini. Padahal udah Allah jelasin. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Intinya apa? Intinya itu Allah itu ingin mengeluarkan manusia dari kegelapan ke cahaya, dari pertikaian ke persatuan. Malah Imaduddin ini bikin umat Nabi Muhammad makin terpecah belah. Wahai Imaduddin, wahai Roma Irama, bahkan kalian berdua itu bikin umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah membenci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalian berdua mikir nggak sih gimana hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh sedihnya seperti apa melihat keturunannya itu dimusuhi, dibenci oleh umatnya sendiri gara-gara fitnah yang kalian sekarang tuduhkan kepada keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah bilang, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu nggak merasa malu, maka lakukanlah sesuka hati kamu. Nah, hadis Imam Bukhari ini itu menjelaskan kepada Imaduddin bahwa yang terus-terusan menghindar dari forum diskusi ilmiah yang seharusnya menjadi tempat mencari kebenaran menunjukkan bahwa ia mungkin takut untuk membela argumennya di hadapan orang-orang yang benar-benar memahami ilmu, yaitu Kesultanan Banten dan para pengurus Robitoh Alawiyah. Akibatnya umat yang awam itu akhirnya terombang-ambing, kesian, tanpa arah yang jelas. Sementara ia terus bermain-main dengan argumennya yang kosong. Diskusi ilmiah itu tidak mengenal tempat. Yang penting adalah substansi dan keseriusan dalam mencari kebenaran. Sikap yang seperti ini tuh bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga merugikan umat. Maka umat itu harus hati-hati terhadap orang yang gemar menantang. Tapi ketika dihadapkan dengan kebenaran, dia malah menghindar, takut. Nah, ini dia yang nantang debat, dia yang cemen kabur. Di manakah keberanian? Benar banget ya. Benar banget apa kata Dr. Haji Muhammad Ulin Nuha LCMAG. Luar biasa beliau ini ya teman-teman semua. Imad. Jadi ketika ada orang yang mencoba meragukan nasab Sa'dah wa Alawi dengan argumen kosong, mereka sedang mempertontonkan kebodohan mereka sendiri. Nasab yang telah diakui secara ijma' oleh ulama dari zaman ke zaman tidak bisa dihancurkan hanya dengan dalih tidak tercantum di kitab ini atau itu. Mereka yang berani meragukan mungkin belum cukup paham tentang betapa kuatnya pengakuan ini dalam sejarah Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat kapankah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Quran Surah Al-A'raf 187. Jika urusan kiamat saja manusia tidak bisa mengetahuinya, bagaimana mungkin mereka berani menafikan keabsahan nasab Ahlul Bait yang telah Allah sucikan? Mereka yang masih ingin meragukan perlu memahami bahwa ketidakpahaman bukanlah alasan untuk mendustakan sesuatu yang telah diciptakan atau telah ditetapkan secara ijma' oleh ulama. Rasulullah SAW bersabda tidak hanya memuliakan Ahlul Bait, tetapi juga mengingatkan kita untuk selalu menghormati mereka. Maka jika ada orang yang berani meragukan nasab Sa'dah Alawi, mereka seakan-akan menolak pesan Rasulullah SAW. Dan ingatlah, menolak apa yang Rasulullah katakan adalah bentuk kedurhakaan. Jangan sampai kebodohan dan kedunguan menjadikan seseorang
sebagai penghancur dirinya sendiri. Jika ulama seluruh dunia telah sepakat, siapakah kita yang berani mengingkarinya? Nasab Sadah Ba'alawi adalah salah satu bukti nyata bahwa ilmu para ulama jauh lebih dalam dan kokoh daripada dugaan manusia awam. Luar biasa Dr. Haji Muhammad Ulin Nuha LCMAG ini. Luar biasa ya teman-teman semua. Yang jelas, ya kita jangan ikut-ikutan si Imaduddin bin Sarman dan komplotannya, apalagi Roma Irama, para pembegal nasab itu ya. Nasab para Habib itu seperti yang gua bilang sebelum-sebelumnya sudah masyhur, sudah diakui oleh ulama dari zaman ke zaman. Kita nggak boleh membatalkan nasab orang lain, apalagi nasab baginda Nabi Muhammad. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik, kawan-kawan semuanya ya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Intinya Imaduddin ini pengecut, nggak berani datang. Kalau dia nggak berani datang nanti tanggal 7 dan juga 8 September, 2 hari lagi, esok ya, berarti dia adalah pengecut yang sesungguhnya. Seperti itu teman-teman semua. Sekian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum, jangan lupa subscribe.